Istirahat yang cukup juga bagian dari pencegahan. Pencegahan, betul. Nah, kita tadi udah ngobrolin tentang obat juga, terus vaksinasi. Nah, katanya vaksinasi ini salah satu tujuan kedepannya jangka panjangnya adalah yang namanya herd immunity, Bu. Nah, kira-kira herd immunity ini apa sih, Bu? Gitu. Karena ini istilah yang cukup kurang lazim dan masih asing juga di telinga pendengar Sia dan juga masyarakat gitu. Iya, herd immunity ya. Herd immunity itu adalah ketika sebagian besar populasi kita nih ya, populasi kita kebal terhadap penyakit menular. Nah, saat ini kan COVID-19 ya, COVID-19. Sehingga memberikan perlindungan yang tidak langsung atau kekebalan kelompok bagi mereka yang tidak kebal terhadap penyakit menular itu. Nah, contohnya misalnya tadi yang seperti saya sampaikan, ketika 70 sampai 80% populasi kita ini sudah divaksin, nah itu akan terbentuk yang namanya herd immunity. Tadi. Nah, mungkin bisa nanti itu sudah mulai kita tidak usah lagi pakai masker karena ada herd immunity itu. Berarti herd immunity ini bukan kita itu pasrah dan menyerah ya, Bu ya, terhadap COVID, bukan. Bukan. Tapi karena memang kita sudah sampai fase kita bisa bertahan gitu, bisa kuat gitu. Bisa kuat, iya. Satu-satunya dengan salah satunya cara dengan vaksinasi tadi. Oke. Dan sejauh ini memang terus digencarkan vaksinasi di mana-mana, bahkan di Palangkaraya sendiri banyak banget tuh instansi yang ngadain. Jadi sekali lagi kami himbau nih buat kalian-kalian di luar sana pendengar Sia, jangan sampai malas lah, harus rajin. Dan vaksinasi untuk lansia juga sudah ada, Bu ya. Lansia di awal dulu, malah pertama dulu. Yang pertama kan tenaga kesehatan, kemudian yang kedua lansia. Itu adalah orang-orang yang rentan terhadap ini ya, karena tenaga kesehatan dia berhubungan langsung dengan pasien. Kemudian lansia dia lebih rentan. Setelah lansia baru remaja. Masyarakat pelayanan publik ya. Benar. Karena dia bersinggungan dengan orang banyak juga. Iya, itu. Terus sekarang sudah sampai ke tahap remaja juga. Tahap remaja, anak sekolah 12 sampai 17 tahun. Ya. Nantinya ke depannya mungkin akan seperti vaksin rutin nih. Vaksin rutin kayak BCG, vaksin imunisasi untuk anak-anak bayi. Polio. Kemudian nanti mungkin ke depannya arahnya nanti akan menjadi vaksin imunisasi rutin. Imunisasi rutin. Seperti itu. Terus sudah ada juga untuk ibu hamil juga ada. Ibu hamil ya sudah setelah diuji ini klinisnya aman untuk ibu hamil. Benar. Jadi kalian pendengar Sia, kalau misalnya kalian ini udah nih, jangan merasa abai dulu. Maksudnya kalian juga harus tetap protokolnya dijaga, dan kalau misalnya ada keluarga kalian nih yang belum, dibantu, didorong gitu. Misalnya ada mbahnya yang belum, itu ditemani, diurus gitu. Atau ada adiknya nih yang masih remaja, takut Kak. Nah, kalian kasih penjelasan, kapan perlu ditemani ke tempatnya. Betul, iya. Makanya kadang ada yang hari Sabtu melaksanakan vaksinasi. Kenapa? Untuk yang lansia ya, karena mungkin anak-anak atau cucu-cucunya hari Sabtu libur, jadi bisa mengantar orang tua atau kakek neneknya untuk vaksinasi. Ya sebenarnya nggak ada yang perlu diribetkan ya. Benar. Karena vaksinasi sangat mudah. Tinggal datang, kemudian kasih KTP. Tempatnya banyak. Di mana-mana sekarang sudah membuka vaksin. Iya. Teduh juga. Teduh gitu, maksudnya ada, nggak usah panas-panasan lah intinya gitu. Iya, betul. Ini ada ini juga nih, bukan jok juga sih sebenarnya, nyata juga di mana ya? Mungkin pernah dengar ya. Apa tuh, Bu? Setiap yang vaksin dapat kambing satu gitu. Wah, benar. Saking orang tuh pengennya banyak yang vaksin, dikasih hadiah. Dikasih hadiah. Terserah sih kalau misalnya ada para pengusaha yang berbaik hati, dia sekalian memfasilitasi vaksin, dia sekalian ngasih sedekah. Bagus juga gitu. Iya, bagus juga. Jadi semakin semangat orang yang datang ya. Tapi bukan itu tujuannya. Bukan itu tujuannya. Itu bonus lah, kalau dapat ya udah, kalau enggak jangan ngeluh gitu. Yang penting vaksinnya. Karena kalian vaksin itu tanda kalian sayang sama diri sendiri dan juga orang di sekitar. Oke, kita udah bahas banyak tadi. Kita juga akhirnya tahu gimana proses penyediaan vaksin dan juga distribusinya. Kita tahu apa itu gudang farmasi dari Dinas Kesehatan dan banyak hal. Terima kasih banyak Ibu Eka Mareti. Ya,
Sama-sama. Semoga kerjaannya lancar terus, vaksinasinya terus berjalan baik lah untuk Amin. kota Untuk kita, kita semua. provinsi kita. Iya, amin untuk kita semua. Terakhir Bu, boleh ada yang mau disampaikan nih untuk masyarakat Kota Palangkaraya? Ya, saya cuma sedikit pesan. Yang pertama untuk mengenai hoax, berita-berita yang tidak tahu sumbernya dari mana. Mohon teman-teman masyarakat itu bijak untuk menyaring. Carilah berita yang sesuai berdasar sumber yang bisa dipercaya, yang kredibel, yang valid, valid. Iya. Kemudian yang kedua, jangan takut untuk divaksin karena vaksin melindungi kita dan orang-orang di sekitar kita. Kemudian tetap patuhi protokol kesehatan untuk saat ini karena kita memang masih belum mencapai herd immunity, sehingga tetap menggunakan masker, tetap jaga jarak, jangan berkerumun. Kemudian kalau memang tidak perlu ada keluar, ya di rumah saja, seperti itu. Dan terakhir, salam sehat buat kita semua. Semoga Tuhan melindungi kita semua. Jaya Indonesia, Kalimantan berkah, Kalteng berkah. Terima kasih. Ya, untuk kita semua. Intinya itu tadi, terima kasih, salam sehat. Dan ini informasi terakhir nih buat pendengar Sia, kalau misalnya mau update dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, kalian bisa follow Instagramnya di @dinkesprofkalteng Bu ya. Terus iya betul. Facebooknya juga ada Dinkes Kalteng, Twitter ada juga @dinkeskalteng, bahkan channel YouTube-nya ada Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng. Lengkap banget, kalian bisa up to date informasi dari sumbernya yang pas gitu, bukan abal-abal anti hoax. Oke, terima kasih banyak Bu, selamat siang.